Anggrek merupakan tumbuhan berbunga yang diperkirakan seluruh dunia mempunyai 900 genus dengan 15.000 spesies sampai dengan 20.000 spesies tersebar di 750 negara. Indonesia mempunyai 500 spesies. Setiap spesies dan genus mempunyai ciri khas tertentu pada bentuk bunganya. Dari sekian banyak spesies anggrek yang umumnya dipelihara dan mempunyai nilai komersial tinggi adalah Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Oncidium, dan Dorytis Phalaenopsis. Anggrek Dendrobium merupakan salah satu jenis tanaman anggrek di Indonesia. Anggrek Dendrobium mempunyai bunga yang cantik dan beraneka ragam warna sehingga banyak digemari oleh masyarakat. Anggrek Dendrobium akarnya sangat halus sehingga sangat peka terhadap busuk akar. Oleh karena itu, anggrek ini ditanam di tempat yang teduh dari sinar cahaya matahari yang berlebihan. Tiap pertumbuhan anggrek Dendrobium adalah simpodial atau berumpun sehingga dapat diperbanyak melalui pemisahan rumpun. Anggrek Dendrobium dewasa atau generatif dapat dibungakan dengan syarat ada salah satu batang atau bulb yang tingginya mencapai 25 cm hingga 30 cm, kecuali untuk anggrek jenis mini. Bunga pertama minimal berjumlah 7 kuntum. Jumlah kuntum bunga 7 hingga lebih dari 25 kuntum per tangkai. Panjang tangkai bunga 30 cm hingga lebih dari 100 cm. Diameter bunga 3 cm hingga lebih dari 10 cm. Daya tahan mekar bunga lebih dari 60 hari sebagai pot plant dan kurang lebih 7-21 hari bila dijadikan bunga potong. Daun anggrek Dendrobium berbentuk lanset, berdaging, serta berujung daun tumpul sampai runcing dan tampak seperti terbelah dua. Letak daun berselang-seling berhadapan. Anggrek Phalaenopsis sering disebut dengan nama anggrek bulan. Hal ini disebabkan karena bentuk ukuran bunga besar seperti bulan. Tipe anggrek Phalaenopsis adalah monopodial yang pertumbuhannya menjulang ke atas. Melihat dari bentuk daunnya, anggrek ini tidak menyukai sinar yang lebih. Sinar yang dibutuhkan 30% hingga 40%. Ciri-ciri anggrek ini siap dibungakan dengan syarat ukuran rentang daun minimal 20 cm, jumlah bunga minimal 3 tangkai sampai 4 tangkai. Semakin rentang daun panjang, jumlah bunga semakin banyak. Diameter bunga 3 cm hingga lebih dari 10 cm. Mekar bunga akan bertambah lebih dari 30 hari bila tetap berada di tanamannya dan kurang lebih 7 hari untuk bunga potong. Daun berbentuk lanset, berdaging, berujung tumpul dan tampak seperti terbelah dua, serta terletak berselang-seling berhadapan.
Ada dua jenis anggrek vanda yang sering dibudidayakan, yaitu sebagai bunga potong dan sebagai pot plant. Vanda daun pensil atau sering dikenal Vanda Douglas varietas, Genta Bandung, sebagai bunga potong. Anggrek vanda daun pensil bentuk daunnya seperti pensil. Melihat dari daunnya, anggrek ini menginginkan sinar matahari penuh. Tipe pertumbuhan anggrek vanda ini adalah monopodial, yang mana pertumbuhan batangnya menjulang ke atas hingga 3 meter, sehingga perbanyakannya dapat dilakukan dengan stek batang. Ciri yang lain adalah sifat akarnya ada dua, yaitu akar gantung atau akar udara dan akar epifit atau akar lekat. Anggrek ini dapat dibungakan jika batangnya sudah mencapai 1 meter. Kebanyakan anggrek ini ditanam di tanah. Vanda daun sabuk dapat tumbuh di dataran rendah dan membutuhkan intensitas cahaya 40% hingga 50%. Vanda tricolor salah satu contohnya. Bunganya terdiri dari 3 warna, yaitu ungu, coklat, dan putih. Bunga Vanda tricolor mengeluarkan aroma yang menyengat. Vanda tricolor ini adalah salah satu spesies yang ada di Indonesia. Anggrek Oncidium mempunyai bentuk bulbnya pipih. Daunnya berbentuk lancet, runcing sampai tumpul, tipis sampai tebal. Bunga muncul pada pangkal bulbnya. Jumlah kuntum bunga 15 kuntum hingga lebih dari 60 kuntum per tangkai. Anggrek Cattleya sering disebut Queen of Orchid atau ratunya anggrek. Bentuk bunganya sangat besar dibandingkan dengan anggrek lain. Ciri anggrek Cattleya dalam satu batang atau bulb sekali berbunga, sehingga menunggu batang atau bulb baru mencapai dewasa untuk dibungakan. Dalam satu rumpun, ada tinggi batang atau bulb yang siap dibungakan adalah 20 cm. Anggrek Dorytis phalaenopsis mempunyai bunga seperti bunga phalaenopsis, tetapi diameter bunga kecil. Anggrek Dendrobium berasal dari bahasa Yunani, yaitu dendros dan bios. Dendros artinya menempel dan bios adalah hidup. Jadi Dendrobium adalah tanaman anggrek yang hidupnya menempel. Marga Dendrobium terdiri dari 1.400 spesies yang mempunyai sifat epifit. Ukuran batang cukup panjang dan beruas. Daun anggrek merupakan daun sukulen dan tumbuh secara sejajar dan saling berhadap-hadapan. Persiapan bangunan yang sesuai dengan habitat aslinya. Adapun syarat tumbuh anggrek ini antara lain ketinggian tempat dan suhu lingkungan, intensitas
cahaya, sirkulasi udara, kelembaban udara, curah hujan. Rak yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman anggrek adalah rak yang mempunyai tahan lama dan kokoh, karena umur tanaman anggrek dari bibit botol hingga berbunga pertama kali adalah 18 bulan. Tinggi rak yang ideal adalah 80 cm hingga 100 cm. Lebar raknya 1 meter. Hal ini untuk menjaga kelembaban dan sirkulasi udara. Begitu juga untuk mempermudahkan dalam pemeliharaan tanaman. Panjang rak sesuai dengan populasi tanaman yang akan dibudidayakan. Media tanam adalah bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman anggrek dan dapat menyimpan air. Pot adalah wadah media tanam. Pot yang cocok untuk anggrek dendrobium adalah pot tanah liat. Pot tanah liat mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai lubang besar atau celah besar di bagian dinding untuk memperlancar aliran udara. Karena sifat bahan yang mudah menyerap air, maka kelebihan air siraman dapat cepat terbuang melalui banyak lubang celah, sehingga akar anggrek terhindar dari bahaya busuk. Kelembapan di sekitar pot akan terjaga. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada tanaman anggrek, maka dilakukan sterilisasi. Adapun caranya disesuaikan dengan media, seperti direndam dengan larutan pestisida. Sterilisasi yang sering dilakukan adalah dengan direndam pestisida, yaitu fungisida dan insektisida. Kriteria bibit botol yang baik: memiliki ukuran tanaman yang seragam, warna daun hijau segar, mulus dan tidak menunjukkan gejala keriput dan salah bentuk, tinggi tanaman hampir menyentuh dinding atap botol. Media dalam botol tidak ada cendawan, tidak ada satupun bibit yang busuk atau mati, memiliki identitas yang jelas. Isi bibit di dalam botol lebih kurang 50 tanaman. Langkah awal dalam aklimatisasi adalah persiapan alat dan bahan seperti pot, media pakis, baki plastik, pengait, gunting, ember, spidol, dan pestisida serta air. Cara mengeluarkan bibit dari dalam botol adalah sumbat bibit botol dibuka perlahan-lahan. Bibit dikeluarkan dari dalam botol dengan kawat yang ujungnya dilengkungkan, lalu bibit tersebut ditarik dengan kawat, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian dicuci untuk menghindari jamur. Ciri pencucian yang bagus sampai lendir pada akar tanaman tidak terasa lagi.
yang sudah dicuci bersih diletakkan dalam wadah dan rendam dengan larutan fungisida dengan konsentrasi 1 gram per 1 liter air selama 5 menit hingga 10 menit. Setelah itu, bibit dikering anginkan. Menunggu bibit kering angin, pot terlebih dahulu diisi dengan media arang sampai setinggi 1/3 bagian pot. Kemudian di atasnya diberi potongan pakis, dan bibit ditanam dengan populasi 20 tanaman hingga 25 tanaman per pot. Pemeliharaan aklimatisasi meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman pertama kali dalam aklimatisasi dilakukan setelah 3-4 hari setelah bibit keluar dari botol. Penyiraman berikutnya adalah dengan menjaga kondisi media tetap lembab. Dosis pemupukan dalam aklimatisasi adalah 0,5 gram per 1 liter air sebanyak 2 kali seminggu. Pemupukan dilakukan setelah tanaman sehat dengan ciri fisiknya adalah akar tanaman sudah mulai tumbuh baru dan menempel pada media tanam berkisar 3 minggu hingga 4 minggu. Pengendalian hama dilakukan dengan melihat kondisi serangan hamanya. Sedangkan untuk pengendalian penyakit jamur dan bakteri dilakukan dengan cara preventif, yaitu fungisida untuk jamur dan bakterisida untuk bakteri. Dosis yang digunakan sesuai dengan rekomendasi merek dagang yang dipakai. Setelah 3 bulan hingga 4 bulan, seedling sudah besar dan siap dipindahkan ke pot yang lebih besar dengan ukuran pot 12 cm hingga 15 cm agar pertumbuhan lebih baik. Dalam 4 bulan hingga 6 bulan, tanaman siap dipindahkan ke pot yang lebih besar dengan diameter 18 cm hingga 20 cm. Dalam menanam seedling, tunas muda diletakkan pada tengah pot supaya tunas tersebut mendapat ruang gerak pertumbuhan yang cukup longgar. Repotting adalah mengganti pot atau memindahkan tanaman dari pot ukuran kecil ke ukuran yang lebih besar atau dari pot yang satu ke pot yang lain. Repotting ini bertujuan agar tanaman anggrek tumbuh dengan baik. Syarat tanaman siap direpotting antara lain: pertumbuhan tanaman baik di mana terdapat tunas baru dan perakarannya cukup baik. Pemeliharaan tanaman anggrek dendrobium antara lain penyiraman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan sanitasi.
Beberapa air yang dapat digunakan untuk menyiram anggrek diantaranya air sumur, air hujan, air sungai, dan air ledeng. Pemupukan tanaman anggrek dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Pemupukan dilakukan dengan menyemprotkan larutan pupuk dengan konsentrasi sesuai rekomendasi merek dagang yang digunakan. Pada tanaman anggrek, masa vegetatif diberi pupuk yang kandungan nitrogen tinggi hingga tanaman anggrek ini tinggi batangnya mencapai 20 cm hingga 30 cm. Setelah itu, pakai pupuk yang kandungan fosfor tinggi. Dosis penyemprotannya adalah waktu penyemprotan yang baik adalah pagi dari jam 7 hingga 9 dan sore dari jam 3. Sanitasi dalam budidaya tanaman anggrek tidak hanya dilakukan pada media tanam dan pot, tetapi juga bak air serta lingkungan sekitar penanaman di dalam greenhouse. Sanitasi untuk tanaman anggrek memiliki tujuan yang sama seperti pada tanaman lain. Pengendalian hama dilakukan dengan melihat kondisi serangan hamanya. Sedangkan untuk pengendalian penyakit, jamur, dan bakteri dilakukan dengan cara preventif, yaitu fungisida untuk jamur dan bakterisida untuk bakteri. Dosis yang digunakan sesuai dengan rekomendasi merek dagang yang dipakai. Contoh fungisidanya adalah antrakol atau ditan, dan bakterisidanya adalah agrip.